Mari kita ingatkan, kita suarakan apa yang kita diskusikan hari ini. Kita suarakan apa yang kita inginkan mewakili saudara-saudara kita masyarakat adat agar kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di Senayan, termasuk di sini saya sendiri, untuk tidak lelah-lelah, cerewet, dan mengingatkan para pimpinan segeralah melakukan atau memparipurnakan agar proses RUU masyarakat adat ini dapat diselesaikan secepat-cepatnya. Karena mewujudkan kehadiran undang-undang ini adalah undang-undang perlindungan hak masyarakat adat adalah pengakuan menyeluruh terhadap masyarakat adat sebagai bagian utuh dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejatinya jelas-jelas disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi cita-cita dari para founding father kita yang harus kita laksanakan. Dan kita melihat ini adalah sebuah urgensi. Mengakui eksistensi masyarakat adat sesungguhnya adalah menghormati kedaulatan kita sendiri sebagai sebuah negara. Tapi ini juga menunjukkan bagaimana cara pandang mainstream termasuk kita terhadap masyarakat adat juga sangat beragam. Belum ada kata kunci yang disepakati bersama. Mungkin ini juga sebabnya rancangan undang-undang ini mengalami proses diskusi yang panjang ya sampai berkali-kali masuk kembali ke DPR dan belum selesai tuntas dibicarakan dan bahkan belum sampai level paripurna. Misalnya satu contoh Pak Lutfi, saya beberapa tahun terakhir ini memang memberikan perhatian misalnya ke suku anak dalam. Suku anak dalam ini mereka nomadik, berpindah begitu, yang akhirnya apa? Mereka tidak tercatat di dalam administrasi kependudukan. Nah, alasan dari para kepala daerah pada waktu itu kesulitan. Kita sulit, Pak. Kita nggak bisa, Pak, mendaftarkan mereka karena mereka berpindah-pindah, gitu ya. Padahal kita tahu ketika masyarakat tidak masuk dalam administrasi kependudukan, maka seluruh hak-haknya untuk mendapatkan bantuan sosial dan kemudian juga bantuan-bantuan lain di bidang pendidikan, di bidang sosial, kesehatan, itu tidak terlayani secara otomatis. Nah, dalam beberapa kesempatan kami melakukan upaya untuk bagaimana secara kreatif pemerintah daerah melakukan pendataan, pengadministrasian, sehingga masyarakat kita walaupun di tempat jauh, walaupun bergerak, walaupun nomaden, begitu ya, berpindah-pindah, tapi secara administrasi sebagai warga negara itu terpenuhi. Di dalam persidangan ini tampaknya bahwa tidak terlalu menjadi perhatian apa yang menjadi hak-hak dari masyarakat adat. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi seperti itu, maka pertanyaannya adalah, kalau memang akan dibuat undang-undang khusus, ya, undang-undang khusus tentang bagaimana masyarakat hukum adat atau masyarakat adat, nah ini bagaimana pengakuan dan perlindungannya. Ya, jangan sampai kalau kita membuat nanti peraturan perundang-undangan justru itu mengecilkan atau mendiskreditkan masyarakat adat. Jadi problem utamanya adalah sudah berapa purnama atau sudah berapa paripurna nih kan? Udah puluhan paripurna. Kita fraksi Partai Nasdem sebagai pengusung utama interupsi terus setiap paripurna bagaimana pimpinan segera mengambil paripurna, ada 2 undang-undang, masyarakat hukum adat dan perlindungan pekerja rumah tangga, untuk jelas statusnya sebagai hak inisiatif DPR. Kalau enggak, dia selalu masuk di prolegnas prioritas, tapi tidak pernah diputuskan. Jadi ini digantung aja. Nah, dari draft yang sudah kita selesaikan, itu ada beberapa hal yang kami susun. Hal-hal yang elementer itu tidak hilang, hak atas wilayah adat, hak atas sumber daya alam, hak atas pembangunan, hak atas spiritualitas dan kebudayaan, hak atas lingkungan hidup. Itu 5 hak yang elementer yang sudah termaktub. Hal juga yang paling menarik kalau kita menggunakan cara berpikirnya undang-undang pemerintahan desa sesungguhnya. Bagaimana meletakkan eksistensi masyarakat hukum adat. Kan tadi saya katakan bahwa masyarakat hukum adat itu juga sama. Polanya adalah negara memberikan pengakuan secara bersyarat begitu karena harus pengajuan permohonan sehingga beban syarat itu terletak pada pemohon.
Itu yang saya kira juga menjadi catatan strategis. Maka eksistensi ini mengakui atau tidaknya terkait dengan masyarakat hukum adat itu tergantung kebijakannya pemerintah tentunya kan begitu. Jadi saya hanya berharap kepada semua, apalagi Nasdem yang saya lihat berjuang untuk tentang masalah masyarakat adat, pastinya akan menyentuh masyarakat adat kami kerajaan. Dan kami mohon juga untuk juga dilihat juga masyarakat adat juga kerajaan. Karena kerajaan-kerajaan inilah adalah, kalau saya berani bicara, adalah sebagai akar dan sumbernya budaya Nusantara, akar dan sumbernya budaya Indonesia. Semuanya menyatu dengan masyarakat. Karena sekarang yang tertinggal masih banyak di dalam kerajaan. Dan itu tadi yang namanya local genius. Tadi juga disampaikan ya oleh Kakak Willy ini soal oke, mari kita coba membuat suatu komunikasi yang beragam ya, dengan menunjukkan sebetulnya best practice masyarakat adat. Salah satunya misalnya dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Menurut saya ini suatu langkah yang sangat bagus, sangat positif. Karena kawan-kawan di luar parlemen juga selama ini kan mencoba untuk memperlihatkan contoh-contoh bagus dari masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam. Nah, mari kita komunikasikan, konsolidasikan semua pengetahuan ini dan dan dirumuskan untuk komunikasi publiknya, karena seperti yang seringkali disampaikan oleh Kakak Willy juga, bahwa memang komunikasi publik terkait rancangan undang-undang masyarakat adat itu masih belum menunjukkan sisi-sisi lain secara proporsional, karena yang selama ini sering disuarakan itu adalah menyangkut konflik pertanahan, sumber daya alam, dan lain-lain. Jadi menurut saya, bahwa ada ganjalan-ganjalan konflik kepentingan, antara lain diekspresikan oleh konflik pertanahan. Itu menunjukkan betapa pentingnya undang-undang ini segera diwujudkan. Jadi kembali, pimpinan DPR itu harus menunjukkan memang kewenangan dia kok membuat undang-undang yang diperintahkan oleh konstitusi. Dan tolong Bapak Presiden tidak hanya berbaju adat. Hanya itu baik dan perlu, tapi tidak cukup. Maka ubahlah pernyataan tadi bahwa Presiden tidak memberi arahan untuk tidak membahas. Tolong diubah, Presiden memberi arahan untuk membahas. Sekian, terima kasih.